Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran yang keempat. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, dengan mencermati informasi dari artikel, peserta didik mampu mengidentifikasi keragaman dalam satu organisasi dengan tepat. Yang kedua, dengan penjelasan guru, peserta didik mampu mengidentifikasikan manfaat keragaman dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, dengan membuat naskah iklan layanan masyarakat, peserta didik mampu merancang iklan elektronik dengan tepat. Anak-anak, Ibu akan bertanya, apakah di kelas kalian ada struktur organisasi? Pasti ada ya, di setiap kelas pasti ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu terdiri dari siapa saja? Iya, ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara, ada juga anggota kelas. Nah, masing-masing anggota kelas itu pasti memiliki perbedaan, mulai dari karakteristiknya, sifatnya, pendapatnya, pemikirannya, badannya, rambutnya, dan yang lain sebagainya. Walaupun banyak perbedaan, namun dapat disatukan dengan cara kita harus menyatukan satu tujuan. Kita harus mempunyai satu tujuan yang sama. Nah, Ibu punya satu bacaan, silakan disimak bacaan berikut ini. Sanggar Tri Indrapala, salah satu organisasi yang mewadahi kreativitas masyarakat, terutama seni tari, adalah Sanggar Tari. Di tempat ini, mereka berkumpul dan mengenal lebih dekat tentang berbagai tarian. Sanggar ini juga menjadi tempat untuk melestarikan kebudayaan daerah, terutama tari. Sanggar yang ikut melestarikan kebudayaan daerah adalah Sanggar Tri Indrapala. Penari yang tergabung di dalamnya berasal dari berbagai latar belakang, seperti guru, karyawan, pelajar, dan mahasiswa. Mereka menjadi penari hanya untuk menyalurkan hobi yang selama ini tidak tersalurkan. Jika para penari sudah memiliki kemampuan menari, maka akan diberi imbalan, karena telah ikut memeriahkan suatu acara. Untuk mengelolanya, para penari sering melakukan tukar pikiran atau ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif untuk menciptakan gerakan tari dan kostum yang akan dipergunakan. Melalui kerja keras, Sanggar Tri Indrapala telah berhasil menuai berbagai prestasi. Dari bacaan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam suatu organisasi pasti terdapat keragaman. Keragaman yang ada pada Sanggar Tri Indrapala adalah yang pertama, latar belakang atau profesi anggota berbeda-beda. Yang kedua, pemikiran atau pola pikir setiap anggotanya juga berbeda. Walaupun terdapat berbagai perbedaan, namun seluruh anggota Sanggar Tri Indrapala memiliki tujuan yang sama, yaitu menyalurkan hobi untuk menari. Sehingga dengan adanya tujuan yang sama tadi, dapat mempersatukan dan memperkuat Sanggar Tri Indrapala. Hal lain yang membuat Sanggar Tri Indrapala menjadi kuat adalah anggotanya yang sering melakukan tukar pikiran, sehingga memunculkan kekreativitasan yang baru. Keragaman dalam organisasi adalah bagian dari keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Lalu, apa saja manfaat keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia? Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keragaman sosial dan budayanya. Keragaman sosial menjadi modal utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan nasional membuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang makmur dan sejahtera. Hal ini menyebabkan banyak wisatawan yang berkunjung ke Indonesia untuk menikmati dan mempelajari keragaman sosial budayanya. Keragaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia
menjadi identitas bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang unik karena mampu hidup rukun dalam suatu negara yang terdiri dari berbagai budaya. Keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. 4. Sebagai ikon pariwisata. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Yang keenam, memupuk sikap toleransi. Dan yang ketujuh adalah sebagai sumber pengetahuan bagi dunia. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus selalu menggencarkan dan mengajak untuk menghargai adanya keragaman di Indonesia. Lalu, bagaimana cara mengajaknya? Kita bisa menggunakan iklan sebagai media untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar saling menghargai. Iklan tersebut adalah iklan layanan masyarakat, baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk elektronik. Sebelum membuat iklan, perlu adanya rancangan. Rancangan iklan harus dibuat semenarik mungkin, sehingga dapat memengaruhi penjualan produk yang ditawarkan. Untuk membuat iklan elektronik, kita harus memperhatikan unsur-unsur pembangunnya, naskah, dan sketsa gambar sesuai naskah. Dalam pembuatannya, diperlukan alat bantu yang disebut storyboard. Storyboard berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Storyboard memiliki peran penting dalam pembuatan iklan, sehingga orang yang berperan dalam iklan mengerti dan dengan mudah menyampaikan ide cerita kepada orang lain. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, kita sudah belajar tentang keragaman yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, tentang manfaat keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah membuat rancangan iklan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan nanti bisa bertanya kepada Ibu melalui WhatsApp ya. Jangan lupa untuk setelah ini nanti akan ada tugas yang akan Ibu kirim ke WA group, silakan dikerjakan dan setelah dikerjakan nanti difoto dan dikirimkan di WA Ibu. Jangan lupa dikerjakan. Sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.